Dikulum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Nah, kembali lagi nih bersama gua dan Lucky Saputra sebagai MC dalam acara Minipod Management in Podcast pada episode ke-11 nih. Nah, gua di sini nggak sendirian nih. Gua di sini ditemenin oleh partner gua nih, yaitu ada Kania. Halo guys, nama gue Walia Rasukania, biasa dipanggil Kania dari Manajemen 22. Nah, hadirnya kita di sini dalam tema pergaulan dan percintaan nih. Tema kali ini berkaitan langsung dengan kita nih relate banget sebagai Gen Z tentunya. Dan kali ini kita nggak cuma berdua nih guys, kita ditemenin sama Radit dan Salsa. Halo. Nah, sebelum kita kenalan lebih jauh dengan bintang tamu kita ya, gue mau pantun dulu nih, sedikit ya. Boleh ya guys ya, boleh ya. Bantu bilang cakep ya. Boleh. Peristiwa kelam coba lupakan. Cakep. Peristiwa senang dikenang. Cakep. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke. Boleh dong kita kenalan dulu nih dengan bintang tamu kita nih. Dari Radit. Nama aku Radit dari Prodi Komunikasi Angkatan 2022. Halo, aku Salsa Nur Fatima dari Prodi Komunikasi Angkatan 2022. Oke. Boleh nih ya kenalan dikit-dikit ya Kak? Iya, boleh. Gimana? Asalnya dari mana nih Kak kalau boleh tahu? Aku aslinya dari Surabaya, cuman tinggal di Bandung gitu. Waduh. Jawa Pret Mas. Salaman dulu Mas. Jawa. Mas Jawa. Los. Oke, los Mas. Oke. Nah, kalau Kakak dari mana nih Kak? Aku asli Jakarta. Tinggal di mana nih? Tepatnya sih aku tinggal di daerah Pondok Kelapa, mepet Bekasi dikit ya. Ada Kamsi guys. Welcome sih. Numpang Kak, maaf Kak. Di sini. Oke, sekarang gue mau nanya nih, perkuliahan kalian kan kalian dari komunikasi nih ya? Iya. Biasa komunikasi kan dikenal sama prodi yang paling santai. Nah, kalian tuh udah mulai hektik gitu nggak sih kuliahnya? Siapa dulu nih yang jawab? Lo dulu aja. Radit boleh. Gimana ya? Kita kan baru semester 3 ya. Jadi angkatan 2020 pula. Tergantung sih. Jadi kita sekelas tuh ada beda-beda yang ngambil SKS-nya berapa. Kayak misalkan aku sendiri tuh ambilnya 21. Jadi maksudnya terbilang masih santai lah. Masih santai. Padat juga Iya. enggak, terus terlalu sedikit juga enggak ya? Iya. Oke. Nah, kalau dari aku pribadi sih kan awal-awal semester 1, semester 2 kan masih dipaketin, jadi Iya. kelasnya tuh masih termasuk dikit lah ya. Jadi masih dikit. masih bisa santai banget gitu, masih main, masih nongkrong gitu. Jadi 50-50 ya antara main sama belajar gitu. Nah, kalau untuk di semester 3 ini karena kita udah mulai masuk KRSA, jadi kalau untuk aku pribadi aku ngambil 23 SKS. Jadi udah mulai nih ngerasain padat-padatnya jadwal karena udah lebih sering pulang sore. Udah mulai ngebut ya Bun, ini mau 3 tahun setengah katanya nih. Amin. Amin. Progres ya, harus progres kita bro. Nah, nih sebelumnya nih, kalian udah tahu nggak sih topik yang bakal kita bawain kali ini tuh mengenai tentang kayak mengarah sebagai kita sih mahasiswa Gen Z gitu ya. Nah, nyiapin topik dan pertanyaan tentang point of view kali ini sih. Boleh nih Kak langsung ditanyain aja kali ya. Gue mau tanya dulu nih, kira-kira kalian tuh aktif nggak sih bermedia sosial? Oh, aktif banget. Sih sebagai anak komunikasi pasti aktif ya. Aktif banget, apalagi Gen Z. Mahasiswa yang nggak sosial media. Nah betul banget sih. Kayaknya nggak ada sih ya zaman sekarang Iya, ya. nggak ada. Kayak aduh kurang banget sih menurut gua. Nah, gue mau nanya nih, kalian tahu nggak sih akhir-akhir ini lagi viral tuh yang namanya Aduh. Bebas 8 juta. Maaf guys. Kayak gue mau nanya nih tentang si ini kayak udah viral banget kan di kalangan di kalangan anak muda khususnya Gen Z nih kayak kita. Iya betul. TikTokersnya gimana tuh Radit kalau boleh tahu? Aduh. Gak bisa joget, tahu lagunya doang. Oh, Bebas. Nah, gitu dah pokoknya dah. Nah, gue mau nanya nih, menurut lo nih Radit sama Salsa, kontennya ini berdampak apa sih kalau buat anak-anak usia kita nih, maksudnya Gen Z nih, kira-kira tuh Gen Z tuh bakal ada dampaknya nggak dari konten-kontennya si ini? Boleh nih dari Radit dulu. Oke, boleh. Kalau menurutku sih sebenarnya buat seneng-seneng aja, have fun. Kayak dilihat si petir ini kan emang apa jogetnya tuh enakeun gitu Gimana kan. tuh jogetnya kalau boleh? Aduh, ya, Aduh. banget gitu nggak ada beban tuh ya. ya enjoy gitu. Jadi banyak yang ya melakukan jogetan sih kayak jadi panutan gitu. Nah, mungkin kalau dari aku sendiri ya, apalagi Gen Z itu terkenal dengan eksistensi. Betul. Nah, kita itu
berlomba-lomba untuk membuat konten, entah dari konten yang mungkin agak konyol gitu, terus konten yang nyeleneh, konten-konten yang mengedukasi, banyak lah ya. Pokoknya tujuannya itu untuk meningkatkan eksistensi kita. Jadi kalau menurut aku kalau untuk dampaknya sendiri sih mungkin kalau untuk mencontoh perilakunya sih kayaknya enggak ya. Soalnya yang aku tahu dari Gen Z itu sendiri aja sekarang tuh udah pinter-pinter banget, Kak. Betul banget sih. Ah, mungkin dong kita nyontoh orang yang ini kesan Gak apa-apa. Gak mungkin kan kita niru perilaku yang Iya. Nah, jadi kalau menurut aku Dampaknya itu mungkin lebih kayak lebih ke konten sih untuk naikin eksistensi dibanding kayak mencontoh perilakunya, karena kita sendiri juga kita ngapain sih nyontoh perilaku negatif gitu, soalnya kan dampaknya dibully satu Indonesia. Nah, iya segitu aja sih kalau dari aku. Nah, melihat tadi dampak negatif yang dihasilkan dari tapi kita lihat sendiri ya di IG-nya banyak banget nih cewek-cewek. Nah, terutama kaum hawa ya yang komen-komen gimana boleh. Gimana nih? Waktu itu ketemu dia di PIM. Jumat apa ya, minggu lalu, 2 minggu lalu lah. Ngapain tuh? Cocok banget datengin narasumber kali ini. PIM berapa yang ada waterboomnya tuh? PIM berapa ya? Waterpark yang ada kolam renangnya tuh? Tim 3. Aduh, Tim 3 kali ya. Nah, cuma di situ ada kayak outdoor smoking gitu. Oh iya. Terus dateng lah dia tuh berdua sama temennya kayak cewek tuh. enggak, cowok berdua. Siapa ya, kenal ya? Nah, waktu itu aku nggak terlalu nggak kan kalau itu. Nah, temen aku ini anaknya tiktokers banget lah. Tiktokers banget. Paham lah ya. Iya, kayak kenal. Jadi gak ganteng kayak asli di tiktoknya ternyata setelannya jamet gitu, tau gak sih kayak jaketnya tuh jaket jeans gitu. Kan dia lagi pakai Android sekarang. Jadi mungkin ngaruh juga itu dia sekarang. Filter doang. Filter. Kalau orang-orang pakai Android itu jamet. Iya benar banget. Ya, cewek-cewek tipu kegantengannya filter si Satria ini mungkin ya. Padahal realnya mah. Jadi di kehidupan saya si ini nggak ganteng-ganteng banget nih ceritanya. Ya, terus. Gitu lah. Gitu deh. Tapi jangan-jangan nih si Salsa salah satu followersnya si Satria nih di IG. Kayaknya nggak dulu ya kalau tak follow. Sebenarnya gue yang follow. Bagus banget. Menurut kalian tanggapan dari cewek-cewek yang ngikutin gimana sih? Atau dia terpesona dengan ketampanannya atau dengan perilakunya menurut kalian? Bentar, gue pengen ini deh nambahin. Bisa kan di IG-nya gue kan ke-follow ya. Nah, lu yang ngikutin tuh gimana nih? Kadang tuh dia suka ini kan nge-SG-in question box. Nah, misalkan kayak gini kan, question box tuh kayak dia gini, gabut ngapain ya? Terus nanti cewek tuh kayak ngirim-ngirim pap ke dia gitu. Nah, kan itu kan banyak sih menurut gue cewek-ceweknya tuh lumayan cakep-cakep lah. Nah, menurut kalian tuh gimana sih pandangan kalian terhadap si cewek-cewek itu? Cewek-cewek itu cuma kayak mau nyari popularitas doang atau emang dia suka nih sama si beneran atau kayak gimana tuh? Terlintas di otak aku. Cewek-cewek nih. Yang langsung terlintas di otak aku sih pengen pansos ya. Pansas. Kenapa tuh? Soalnya kan biasanya apalagi tipikal cewek-cewek yang hype gitu, mereka kan pengen banget jadi selebgram gitu kan. Apalagi kebanyakan dari cewek zaman sekarang itu pengen banget jadi influencer. Mungkin dari aku tahu kalau kalian nonton drama apa tuh, aku lupa judulnya, pokoknya dia itu tentang selebriti. Nah, jadi dia itu pakai jalan pintas untuk populer. Iya. Oh, dia kayak jadi pansos gitu ya. Boleh sih Viewers. trik yang bagus sih. Boleh dicoba guys. Gampang guys sekarang. Jalan pintas. Iya, gampang guys sekarang mau. Nah, kalau menurut lo nih Radit, POV lo sebagai cowok nih, lo ngelihat si cewek-cewek itu gimana sih? Lo ilfeel atau kayak gimana tuh? Gimana ya? Ya tergantung itu tadi sih. Mungkin karena dia melihat si Satria ini anak berada lah istilahnya gitu, anak berada, terus bikin kontennya yang tiktokers yang jogetnya enak kan gitu tadi, terus lagunya juga masuk ya kan. Iya, akhirnya viewersnya itu naik sampai berjuta-juta gitu. Nah, bayangkan tiktokers bikin kontennya itu pakai si sound dari gitu, jadi cuman ya ikut-ikutan doang gitu, viral doang Sih menurut gue. ya kan. Ya sih emang banyak anak zaman sekarang emang dia pengen cari jati diri dengan gitu ya. Bener banget sih. Oke. Kan tadi kan kita udah nih ngebahas
yang sisi dari sosial medianya. Iya. Nah, gue pengen tanya nih, kan waktu itu pernah nih, lo tau gak sih yang dulu sebelumnya itu pernah viral juga karena dia pacaran sama pacar abangnya, tau gak? Yang sama Nindi itu bukan sih? Bukan, sebelumnya yang sama Clara. Oh iya tau deh. Nah, jadi tuh ada nih di IG, dia itu bilangnya ini tuh bukan abang gue, tapi ada nih katanya ngaku-ngaku sama abangnya dan ternyata kan itu beneran abangnya kan. Nah, menurut lo kayak gimana sih? Dia tuh kenapa nggak ngakuin si abangnya itu? Penyelam handal ya, ngikutin banget ya. Iya gue ngikutin banget sih. Aku nggak terlalu tahu sih, nggak ngikutin dia gitu. Kalau dari yang sering lewat FYP aku nih, aduh, kayak sih kalau dari yang aku tangkap ya, kalau misalkan dia nggak mau ngakuin abangnya, lebih ke ini nggak sih, takut ngebongkar masa lalunya. Soalnya kan, apalagi itu kalau udah kebongkar tuh, itu pasti langsung ngejatuhin popularitas dia, langsung ngehujat tuh abis-abisan gitu. Iya, netizen nggak ada ampun kan sekarang. Iya. Jempolnya jahat-jahat banget. Nah, terus lu tau gak sih kalau si pernah speak up di beberapa podcast yang gue pernah nonton nih di YouTube. Katanya kan ada yang nanya ya, Sat, lu kan udah dari SMP nih, keluar dari keluarga lo, terus lu tuh kerja apa sih? Katanya kan dia ada money laundry tuh. Nah, menurut lo nih dengan sekarang yang udah dia lakuin nih, money laundry sana sini, setelah ada beberapa kejadian itu, dia bakal ngelakuin itu lagi gak sih? Kalau menurut aku sendiri sih, kalau emang dia ngerasa itu sebagai needs, kebutuhan dia gitu, itu bakal susah sih hilangnya. Karena kan udah terikat banget kan dia sama pekerjaan dia sama diri dia gitu. Kalau misalkan dipaksain untuk berhenti, itu pasti kan dampaknya kecuan dia juga dong yang masuk. Iya. Udah Dia bakal Daripada iya, betul. Daripada money laundry, mending buka endorse, lebih halal. Nah, bener sih. Bisa sih itu. Itu salah satu jalan yang halal ya guys. Kita harus cari uang tuh yang halal guys. Ya, oke. Oke, kita udah ngobrol tentang sisi jeleknya. Kita move nih ke topik-topik Switch yang dulu kali lain ya, ya. Kita yang- switch dulu nih. Lu tau gak sih kayak sekarang tuh lagi, gue tuh ngeliat ya di beberapa video itu ada anak SD, SMP itu yang ngebully temennya tuh yang sampai parah banget sih, bisa dibilang tuh masih kecil aja. Gitu ya? Iya bener. Ya, Masih kecil aja tuh udah dibilang kayak otak kriminal gitu. Nah, bibit-bibit nih udah kelihatan tuh. kalau menurut kalian nih kan kita kan biasanya sebagai mahasiswa kita suka kayak merespon nih, kayak menanggapi sesuatu hal yang baru viral. Dan lain-lain sebagainya. Nah, menurut lo ini kan sekarang lagi musim-musimnya kayak mental health ya. Nah, menurut lo ini tuh ada kaitannya nggak sih sama inner child dia yang pernah terluka atau dia di lingkungannya kayak gimana, lingkungan keluarganya? Nah, itu gimana sih menurut kalian? Adit dulu sih kata gue. Iya, saya terus. Silakan. Mungkin kalau menurut aku pribadi sih yang pertama karena kurangnya parenting. Dari orang tuanya. Orang tuanya benar. Iya, jadi dia pendidikan kayak awal ya. mengajarkan kebaikan sejak dini, terus mungkin ya berperilaku positif lah kepada teman-temannya, memperlakukan sesama manusia itu memanusiakan manusia Nah, istilahnya. itu yang kayaknya udah mulai hilang di anak-anak sekarang. Iya, benar banget. Manusiakan manusia. Yang kedua mungkin karena dia memiliki trauma, dia pernah Melihat ya? Enggak, kalau nggak melihat dia pernah merasakan kekerasan mengalami. oleh mungkin orang lain atau mungkin orang tuanya gitu. Jadi dia kayak balas dendam gitu lah, meluapkannya ke teman-temannya gitu. Ibaratnya kayak dia udah ngerasa tertampung dari dulu ya, amarahnya udah tertampung, dia mau mengeluarkan gitu ya. Jadi, Atau karena meledak. ini nggak sih biasanya kan psikolog anak tuh suka bilang ya, anak selalu menirukan gaya orang tuanya. Nah, bisa aja kali ya di rumahnya dia suka ngelihat yang. Tapi kalau dari pandangan aku sendiri, dari psikologi gitu misalkan, tadi kan udah di-mention ya sama Radit dari sisi parenting gitu. Tapi kalau menurut aku juga, iya itu benar banget. Jadi kalau dari puff si anak ini, kalau aku tuh ngeliatnya dia itu lebih ke mencari perhatian. Mencari perhatian. Soalnya aku pernah ngeliat salah satu video di TikTok, jadi parenting orang tua itu emang sangat ngaruh. Misalkan orang tua nih, lagi ada quality time sama anaknya. Jadi si orang tua itu sibuk main handphone, anaknya dibiarin main sendiri. Sebenarnya saat masa-masa pertumbuhan anak itu yang harus diperhatikan banget gitu loh. Jangan malah kita cuekin main handphone. Soalnya kan apalagi zaman sekarang orang tua itu kebanyakan
handphone, sosmed, update status ya kan. Nah, jadi kalau menurut aku sih mungkin kesalahan pertama dari situ, kurangnya merhatiin anak. Jadi terus juga kurangnya persiapan dari orang tua itu sendiri dalam mendidik anak gitu kan. Nah, jadi karena anak itu merasa kurang diperhatikan, jadi dia mencari wadah lain gitu loh untuk diperhatikan gitu kan. Nah, jadi mungkin dia ngerasa bisa dari trauma juga sama kayak, duh gue harus ngapain ya biar gue nih diperhatiin sama orang-orang. Apalagi dalam video YouTube yang dia tonton, konten-konten itu kan pasti ngaruh banget dong sama kita kebanyakan. Sekarang kan udah megang. Iya, betul. Game online. Berbeda zaman. Betul, iya. Tapi menurut aku juga itu sih, konten-konten itu ngaruh banget sama perilaku keseharian kita. Jadi kayak mungkin dia keseringan nonton animasi yang berantem-berantem, terus kayak dia menirukan ke temannya itu sendiri gitu. Mungkin karena juga dia diakui sama temennya langsung. Betul. Wah, hebat nih bro. Validasi. Jagoan. Iya. Itu biasanya terjadi di anak-anak masih jam sekolah sih biasanya gitu sih terjadi. Kayak anyway nih ngomong bully, pernah nggak sih di antara kalian tuh menyaksikan atau pernah ngerasain dibully atau membuli nih malah membuli. Aduh. Buat lagi dulu. Iya. Ini cerita pribadi kalau Kita asik-asik aja. Sejujurnya aku pernah sih dulu. Apa membuli? Dibully. Oh, dibully. Enggak pernah. Aku menjadi korban dulu waktu SMP. Kenapa Jadi, gimana tuh? SMP aku dulu di Malang kan. Oh, arek Malang Mas. Malang. Ya dulu bentar doang. Terus jadi suatu hari itu ada namanya kegiatan Jumat bersih. Di Ngapain? sekolah. Jadi setiap hari Jumat bersih, Jumat pagi itu bersih-bersih kelas gitulah, kayak ngepel, nyapu. Nah itu semua dilakukan setiap hari Jumat pagi. Nah waktu itu kan kelas lagi dipel. Nah nggak boleh pakai sepatu kan ke dalam. Iya. Terus aku dipanggil lah sama temanku. Wih dit, sini. Ada apa? Ambillah itu di dekat sepatu, ambil sepatu. Apa aku cari kan nggak ada kan, di sepatu nggak ada apa, selain sepatu sama kaki ya. Iya. Apa itu lo matamu gitu katanya. Kaget ya kan. Nah apa nggak ada orang, nggak ada apa-apa kok. Dia berdiri, dia nampar ini hidung aku ini. Terus itu langsung mimisan, berdarah. Mimisan, wah terus udah main fisik ya. Iya, terus ya bocor lah, berdarah banget sampai panik lah kan. Iya, Dia juga. lu pasti Iya panik kan? pasti itu dua kelas lah. Mampus gua. Kelas. Habis itu akhirnya dibawa ke UKS dikasih perban, habis itu dibalut kayak apa sih namanya daun apa? Daun sirih. Iya kalau nggak salah ya. Daun sirih biasanya daun sirih sih. Menyumbat Iya, aliran darah. Setelah itu aku dianterin pulang sama temanku. Lapor lah ke orang tua. Orang tua habis dipukul berdarah mimisan. Oke, langsung pada hari itu berangkat ronsen ke rumah sakit. Nah, hasilnya hidup saya retak. Waduh. Hati saya retak. Real ini bro. Real ini mah real tahun 2014. Itu kelas berapa? Oke, kelas 2 SMP. 2 SMP. Nah, habis itu nggak terima lah orang tua saya kan ya. Naik polisi. Si anaknya ini dituntut kan masih di bawah umur kan, bisa penjara. Jadi selama waktu beberapa lama itu dia wajib lapor ke polisi, terus sama bayar Denda. itulah ya, gua nggak tahu juga. Dulu itu, waduh retak bos, ini ada bekasnya nih. Aduh, ini real membekas ini. Nah, gue pengen nanya nih, Dit. Biasanya kan orang Indonesia itu kan suka menghakimi sendiri ya. Nah, tanggapan guru lu nih sama teman-teman lu yang lain itu pas tahu kejadian itu tuh kayak langsung menghakimi si pembuli lu ini atau gimana sih? Ini menarik nih. Anehnya, kan aku kan yang jadi korban ya. Aku yang jadi korban. Terus waktu itu nggak bisa masuk berapa hari gitu kan di sakit. Nah, pas waktu masuk sekolah lagi, teman-temanku malah gini, woi jangan deket-deket lagi sama Radit, jangan main lagi sama Radit, nanti dilaporin polisi. Dijadiin bercandaan. Yang salah siapa? Yang dijauhi siapa? Iya. Itu sering sih kayak harusnya di situ guru jadi peran buat ngasih tahu ke anak-anak sih, lebih ke ngelindungin orang yang jadi korban gimana. Itu sih harusnya kayak gitu sih peran guru. Berarti selama lu kelas 2 SMP ini teman satu kelas lu malah jadi ngebully lu semua? Iya. Terus lu temenan sama siapa tuh? Nah untungnya habis dari situ kelas 2 keluar, kelas 3 pindah ke Bandung. Oh. Untungnya. Jadi track record
di Badung lebih baik lagi lah ya. Jadi nggak ada juga. Ya. Oke. Oke. Boleh nih dari Salsa. Kalau dari aku sendiri sih, alhamdulillah lingkungan aku nggak ada yang merujuk ke pembulian ya, cuman mungkin lebih ke pembulian ringan gitu. Jadi aku nyaksiin temen aku sendiri mungkin secara fisik maaf kurang gitu. Jadi tindakan bulinya itu bukan secara fisik tapi verbal, bercandaan. Jadi kayak Sering banget. Iya. Sedangkan kita sadar kalau bercanda itu semua orang harusnya tertawa dong. Nah tapi di saat satu kelas itu pada ketawa, dia ngerasa kok pada ngatain aku semua ya. Padahal niatnya emang pure bercanda, cuman dari dianya tuh ngerasa kayak duh tersinggung. Iya, jadi pernah sampai nangis gitu. Padahal dia tuh kayak berusaha effort buat teman-temannya, kayak nraktir teman-temannya pas lagi ulang tahun gitu. Tapi yang dia dapetin feedbacknya itu malah pembulian. Itu cewek tuh. Cewek. Nah, terus di tengah-tengah itu tuh tanggapan lu dulu teman deketnya dia bukan? Enggak, aku pengamat aja. Oke, tanggapan lu gimana tuh? Kalau aku sendiri sih sebenarnya balik lagi ya, kalau bercanda kan emang harus dari dua orang ini kan, dua pihak ini. Nah, kalau menurut aku sih mungkin kayaknya yang si orang yang dibully ini tuh harus bisa lebih tegas ya. Jadi jangan terlalu lemes, jangan terlalu nerima gitu kalau dia tuh kayak dibully. dia tuh harus juga aktif juga sih. Iya, betul. Jadinya ntar kesannya bukan ngebully, lebih ke bercanda. Kalau dia kayak nerima terus kayak rasanya makin tertekan gitu sih. Kena mental. Nah, kena mental. Kena mental nggak tuh? Aduh, jangan diulangi ya guys, nggak baik, jangan dicontoh. Oke, lanjut kali ya Kak ke nih. topik berikutnya nih. Mungkin gini kali ya, menurut kalian anak yang punya privilege sebagai anak dari seseorang yang punya kuasa. Ya. Nah, ini kan udah banyak nih. Kalau menurut kalian yang suka berbuat onar gitu-gitu, menurut kalian gimana sih orang anak-anak dari seorang yang punya privilege gitu? Bocah selengean gitu ya? Iya, gitu lah. Gimana menurut kalian? Kalau dari aku pribadi, aku baru banget nih nonton konten. Jadi sebenarnya tuh kan yang hebat kan bapak kita ya, ayah kita. Lu tuh kayak cuman numpang nama gitu. Yang hebat tuh bapak lu, bukan elunya gitu. Jadi ibarat lu tuh pup sembarangan, bapak lu yang bersihin gitu. Nah, Biasanya sering terjadi itu gitu. nah, Yang berimbas ke orang tuanya. iya bener. Jadi orang tuanya udah berjuang untuk naikin nama baiknya, cuman anaknya malu-maluin. Iya. Cuma kalau untuk kekerasan karena dia ngerasa punya privilege, jadi yang aku tahu sendiri orang Indonesia terlebih Gen Z itu dia itu paten banget nih sama yang namanya privilege, sensitif banget gitu, sensitif banget. Jadi kalau udah nggak dengar kata privilege aja pasti kayak ih lu anaknya bapak ini jadi aman-aman aja lah, paling bisa udah ada backup gitu. Jadi untuk ngelawan itu agak susah ya menurut aku, soalnya yang tadi pentingnya privilege di Indonesia itu masih kuat banget. Jadi kalau untuk mau ngilangin itu agak susah sih. Iya sih, bener banget sih, susah. Betul. Gimana ya? Mungkin bisa hilang ketika orang tuanya udah nggak ada megang sesuatu lagi ya, udah nggak ada jabatan. Mungkin sedikit berkurang lah kuasanya. Nunggu warisan orang tua biasanya. Ya, Itu biasanya gitu sih. bisa gitu. Yang kalau yang gini, kalian pernah denger yang tentang Yang lagi viral. nih, yang menganiaya pacarnya sendiri. Oh, Ya, tahu, jadi tahu. ada anak dari seorang orang yang punya power nih di Indo. Dia menganiaya pacarnya sendiri. Yang gue denger sih sampai dilindes gitu pakai mobil. Itu kejam banget sih. Aduh. Aduh, kok tega banget, ya Allah. Gimana nih menurut Radit dulu kali ya? Aduh, kalau tentang ngerasa nih, ya dimanapun dan kapanpun itu mengharamkan lah, namanya rasa. Gak baik, Mau contoh. dia mau lu anak siapa, mau lu agamanya apa, mau lu dari mana asalnya itu dilarang lah. Ya, betul Melarang banget itu sih. yang Mau lo ras apapun itu pasti melarang yang Kalau namanya yang kekerasan. ya seukur misalkan kalau pacaran ya pacaran biasa aja, jangan sampai kayak main fisik kekerasan gitu. Mungkin cukup dari perkataan saja, jangan sampai melakukan fisik apalagi ke perempuan. Bener-bener. Laki-laki bro. Iya. Anda jangan pernah melakukan kekerasan ke Perempuan guys, betul banget. Tapi nih ngomong-ngomong tadi ngomong-ngomong kekerasan di dalam pacaran, kan sekarang lagi heboh banget nih
anak-anak seusia kita nih, Gen Z tuh pacaran yang sampai tuh abusive gitu. Nah, itu tuh udah termasuk toxic sih kalau menurut gue. Nah, biasanya tuh korbannya tuh perempuan, tapi nggak bisa kita samaratakan juga, banyak banget nih laki-laki yang jadi korban abusive-nya dari si ceweknya itu. Nah, gue mau nanya nih sama Salsa dulu kali ya. Nah, lu pernah nggak sih, lu sebagai perempuan pernah nggak sih ada di fase yang lu tuh ditoksikin gitu, sampai lu di abusive-in gitu, pernah nggak? Jujur kalau untuk aku pribadi sih enggak ya. Cuman mungkin lebih ke manipulatif. Gaslighting. Itu lagi marak banget ya. Iya. Apalah istilahnya Aduh, aku kurang ngerti Mas. Ngapunten, Gimana tuh lu diapain aja tuh? Karena aku nggak pernah ngalamin sendiri, mungkin aku lebih ke ngeliat kasus-kasus sekarang aja ya. Temen-temen lo kali ya? Iya. Jadi kalau untuk misalkan kan nih orang kan pada nanya, lu kenapa sih masih mau sama tuh cowok? Waduh. Masih mau gitu. Aduh, kenapa masih mau? Cuman kalau dari yang aku lihat itu, dia itu lebih ke apa ya? Si cewek ini ngerasa kalau cowoknya itu dia fit her ego gitu. Jadi kayak si cowok ini udah ngasih afeksi yang lebih, kayak perhatian, kata-kata manis. Jadi effortnya lebih. Jadi dia ngerasa disayang banget. Jadi si cowok ini berusaha manipulatif ke ceweknya, kayak cuman gue loh yang sayang sama lu. Cuman gue loh yang cuman bisa jagain lu kayak gini gitu loh. Jadi kalau menurut aku sih, kalau abusive itu lebih kayak manipulasi ya, manipulatif gitu. Jadi si cewek ini ngerasa gue nggak bisa lepas dari ini cowok, cuman dia yang gue punya gitu. Kalau gue lepas, gue nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang backingin gue gitu loh. Terus kalau untuk abusive-nya itu sendiri sih, itu udah pasti salah sih. Apalagi kekerasan, jadi si cewek itu ngerasa, yaudah deh lu nggak apa-apa tonjok gue, lu nggak apa-apa deh mukul gue, yang penting gue masih sama gue. Iya. Match banget ya. Iya. Oh, jadi cewek tuh gitu ya. Oke, boleh. Siap-siap. Oke deh, kalau kayak gitu kita udah ngebahas yang Miris-miris nih, boleh kita switch kali yang ke manis-manis kayak mas-mas Jawa nih gitu. Hidup itu butuh yang manis-manis, guys. Nah, lihat nih, gue pernah lihat atau denger sih gini tentang kakek nenek nih yang udah menikah selama 69 tahun nih. Dan kebetulan mereka itu meninggalnya secara bersamaan. Itu dah ibaratnya kayak gue nikah nih sampai sehidup semati. Nah, sehidup semati itu impian semua orang. Real ini benar-benar sehidup semati. Nah, sebagai kalian nih yang sweet banget ini kan, menurut kalian tuh gimana sih? Suara. Radit nih, boleh. Dia kayaknya halus banget nih. Halus di balik nih. Aku pribadi terharu sih. Ada manusia yang sampai sehidup semati kayak gitu. Dia anugerah. Ya mungkin jodoh dan takdir dari Tuhannya juga takdirkan mereka udah menikah bersama, punya anak, terus meninggalnya bersama, mungkin satu sebulan makamnya juga ya. Gitu. Ya, gitu. Kalau dari aku sendiri gitu ngelihat orang yang bisa sehidup semati sampai tadi yang Radit mention bisa makamnya samping-sampingan gitu. Sebenarnya kan apalagi kasus zaman sekarang itu banyak banget perceraian. Apalagi waktu Covid kemarin ya, aku baca berita itu lagi marak-maraknya di Kemenak, itu ramai banget nih. Pernikahan beda. Bukan. Cerai di usia muda. Nah, banyak banget. Banyak banget. Nikah muda, cerai di muda. Iya, aduh. Yang penting bisa nikah. Iya. Itu balik lagi. Iya. Nah, jadi kalau menurut aku sih itu bagus banget ya untuk mempertahankan hubungannya, apalagi kalau untuk ngejaga selama 69 tahun itu nggak mudah. Itu pasti kita udah ngelewatin dong masa-masa naik turunnya gitu lah. Ya. Kalau menurut susah senangnya dilewatin bareng-bareng. Jadi kalau menurut aku kenapa orang bisa sampai selanggeng itu 90% menurut aku itu komunikasi. Betul. Komunikasi. Ya kita percuma nih bersama, tapi kalau nggak ada komunikasi nggak bisa tahu apa yang dirasain sama-samanya. Bener. Kalian dari komunikasi Kayak masuk komunikasi, guys. Promosi. Karena komunikasi itu penting, guys. Iya, seperti itu. Aspek kehidupan. Gue pengen nanya nih Salsa, lu kan tadi udah ngasih pendapat tentang yang abusive itu kan. Nah, lu tuh sebagai cewek. Mengingat sama si nenek sama kakeknya ini yang langgeng nih sampai 69 tahun, lu tuh mau di-treat kayak apa sih? Misalkan nih si Radit cowok nih.
yang di luar sharing sana dong, nih. kita sharing. Oke, kalau setiap cewek itu kan punya kriteria masing-masing ya? Betul. Masih punya Sekarang nih gue mau belajar. aduh, Boleh. aduh triknya ya. Kalau untuk kebanyakan cewek menurut aku mereka itu lebih memilih cowok yang bisa ngasih apa ya? Kenyamanan. Kenyamanan itu dalam hal perkataannya halus, bisa ngertiin. Jadi nggak cuma soalnya kan kebanyakan laki-laki itu egonya tinggi banget kan. Nah, iya. Jadi kalau menurut aku sih laki-laki yang bisa menyamakan egonya sama perempuan. Terus si laki-laki ini bisa ngejagain banget deh. Jadi misalkan gini, kan kebanyakan zaman sekarang itu kalau cewek friendly itu cowoknya ngekang kan. Nah, kalau menurut aku sih sebenarnya nggak apa-apa. Cuman asal tahu batasan aja gitu. Jadi si cowok ini berusaha untuk ngertiin posisi si cewek ini dalam hubungan gitu loh. Itu sih paling kalau untuk dasarnya gitu. Cuman kalau untuk selebihnya sih ya itu aja sih nggak terlalu nggak neko-neko gitu. Iya. Bener banget. Kadang biasanya cewek kriteria gue pengen cari cewek yang ganteng, tapi karena udah bikin nyaman duluan jadi ganteng udah ke nomor sekian. Itu relatif. Ganteng itu relatif ya bro. Betul. Kayaknya tadi semua kriterianya ada di mas-mas Jawa. Aduh, mas-mas Jawa, mas-mas Jawa. Nah, mau berhubung kita sudah di penghujung acara nih. Nah, ini kita tutup nih sebelum kita akhiri dari podcast kali ini. Gue ucapin terima kasih banget nih ke Kak Radit sama Kak kasih. Salsa. Udah mau main nih di Minipod. Makasih Mungkin banget. next time Kak Dandi kali pengen diajak ke apa? Dan komunikasi. Boleh. Namanya kita bisa jalin hubungan yang baik. Komunikasi manajemen. Oke bro, sosum bro. Oke bro, terima kasih banget nih. Nih sebelum perpisahan nih Kak, kita mau ngasih kenang-kenangan dulu nih Kak. Boleh. Aduh, jadi enak. Aduh. Nih boleh nih Kak. Oke, jangan lupa ya guys, nonton terus Minipod nih. Kali ini kita ada di episode 11. Mungkin next time kita ada di episode 12, 13, dan sampai seterusnya. Jangan lewatkan Minipod di manajemen ini. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.